Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 28 Mei 2022 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, mari kita lanjutkan renungan tentang duka cita yang mendahului kemenangan dari Injil Yohanes. Hari ini kita akan merenungkan tentang Allah Bapa yang mengasihi kita dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 23b sampai 28. Bapa mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dalam kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, kita telah mengetahui kalau Yesus meminta kita agar kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, karena telah berulang kali ditulis di dalam Injil. Dan bahkan tersirat dengan jelas, kita diminta untuk mengasihi sesama secara inisiatif, bukan sekedar responsif. Kita mengasihi bukan karena kita terlebih dahulu dikasihi, bukan membalas kasih. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Matius 5 ayat 46. Yesus mau agar kita mengasihi siapa saja, termasuk musuh kita atau orang-orang yang membenci ataupun orang yang pernah menganiaya kita. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6:27b. Atau seperti yang ditulis pada Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jika kepada sesama kita mesti mengasihi tanpa batas seperti itu, seharusnya kepada Tuhan apalagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30 atau ayat yang serupa dari Matius 22 ayat 37 dan Lukas 10 ayat 27. Kita sudah selesai soal mengasihi Tuhan dan sesama. Tidak ada satupun yang mencoba membantah atau menentangnya. Maka tak perlu lagi dipersoalkan. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kita mesti mengasihi Tuhan dan sesama. Lalu bagaimana yang sebaliknya? Apakah Tuhan mengasihi kita? Mungkin sebagian dari kita akan menjawab, maybe yes, maybe no. Ketika mendapatkan banyak rejeki,
maka kita bilang Tuhan mengasihi kita, Tuhan memanjakan kita, lalu sebagian mengucap syukur dan berterima kasih, tetapi sebagian yang lainnya tidak. Ketika kita berkesusahan, padahal setiap hari mendaraskan doa Bapa kami, berilah kami rejeki pada hari ini. Tetapi rejeki tak kunjung-kunjung datang, sementara kita melihat orang lain yang menurut kita tidak hidup di jalan Tuhan, malah dilimpahi rejeki berlebih. Kalau dicari-cari di dalam Injil pun sulit menemukan ayat yang menyatakan kalau Tuhan mengasihi kita. Kalau pernyataan Tuhan mengasihi Yesus, iya ada. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Inilah kekeliruan yang sering terjadi. Kita mau dan selalu ingin mendengar orang mengatakan kepada kita kalau ia mengasihi kita. Dan bahkan kalimat I love you diobral seperti barang murahan. Dan anehnya, kita merasa senang ketika mendengar orang mengatakannya, tak peduli apakah itu beneran atau sekedar pemanis bibir saja. Menyatakan kasih tidak harus melalui perkataan, akan lebih baik kalau dinyatakan melalui sikap dan tindakan. Itulah yang dikerjakan oleh Allah Bapa kita, menyatakan kasihnya melalui tindakan. Misalnya, sebelum menciptakan manusia, terlebih dahulu Tuhan menciptakan infrastruktur, sarana, dan prasarana bagi manusia. Diciptakannya binatang, tumbuhan, agar manusia dapat hidup. Dari Injil kita boleh mengetahui kalau ada banyak sekali tindakan Tuhan sebagai wujud dari kasih-Nya kepada kita. Dengan mengutus putra tunggalnya turun ke dunia dan menyerahkan nyawa bagi penebusan, seharusnya tak dapat disangkal lagi kalau Tuhan benar-benar mengasihi manusia dan melakukan tindakan nyata untuk menyelamatkan manusia. Kasih Tuhan kepada kita itu tanpa syarat. Ketika kita melanggar perintahnya, terjatuh ke dalam dosa, Tuhan masih tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Tuhan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi semua orang yang jahat dan yang baik. Yesus mau kita juga mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita, tidak tebang pilih, tidak bersifat responsif atau reaktif. Kita baru akan mengasihi orang kalau orang lain terlebih dahulu mengasihi kita. Tidak demikian. Kita patut bersyukur sebab hari ini kita mendengar pernyataan langsung dari Yesus sendiri kalau Allah Bapa mengasihi kita. Dan kasih di antara kita dan Tuhan menjadi lebih istimewa lagi sebab Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah. Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya, kalau memang benar Allah Bapa mengasihi kita, lalu mengapa orang yang sering berbuat dosa malah hidupnya senang karena dilimpahi banyak harta kekayaan? Sementara kita yang rajin berdoa dan memohon rejeki malah tetap hidup susah. Nanti dulu, hidup di dunia ini bersifat fana. Ada waktunya akan kita akhiri. Dan bacaan Injil yang tadi kita dengarkan adalah bagian dari perikop tentang duka cita yang mendahului kemenangan. Bukankah Yesus telah mengajarkan kalau kita ini lebih berharga daripada banyak burung pipit dan bahkan rambut kepala pun terhitung semua? Nyatanya, setelah lebih dari 2 tahun diterpa pandemi serta berbagai kesusahan lain, hari ini sebagian besar dari kita masih tetap bernafas. Tengoklah kembali perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Anak bungsu yang menuntut harta warisan padahal ayahnya masih hidup, lalu pergi dan memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya.
Setelah hartanya habis, ia kembali kepada bapaknya, dan bapaknya menyambutnya dengan meriah, menyembelih anak lembu jantan, mendandani dengan pakaian terbaik. Lalu anak sulung menjadi iri hati sebab ia selalu mematuhi bapaknya, tetapi belum pernah menerima perlakuan dari bapaknya seperti yang diterima oleh adiknya. Nah, janganlah kita menjadi seperti si sulung. Kita tidak pernah meminta, tetapi iri hati ketika bapa memberi kepada orang lain. Kita telah tinggal di dalam kasih-Nya, seperti si sulung yang tinggal di rumah bapaknya. Seharusnya kita mensyukurinya sebagai anugerah Tuhan. Jangan sampai Allah Bapa berkata kepada kita, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ya, kita adalah pewaris kerajaan surga. Jangan sampai Yesus juga berkata kepada kita, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 28 Mei 2022. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.